Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan karunia, diberikan kesempatan sehingga kita bisa menghadiri acara yang menjadi amanah dari organisasi. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah dan tersampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati Bung Usman SHMH, Ketua PUK SPK PSPSI PT Fajar Surya Wisesa, dan tentunya seluruh jajaran pengurus PUK yang saya banggakan, kawan-kawan Bakor, kawan-kawan Brigade, dan tentunya seluruh peserta Rakernik yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya berbahagia sekali saya hari ini bisa hadir di tengah-tengah teman-teman semua, teman-teman yang telah meluangkan waktu sekaligus mengikhlaskan dirinya untuk hadir di tempat ini dalam rangka bersama-sama dengan pengurus, bersama-sama dengan seluruh stakeholder di PUK dalam rangka melaksanakan rapat kerja unit kerja. Teman-teman semua, Rakernik kalau kita kontekskan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita, dia merupakan forum konsultasi, forum informasi, sekaligus forum evaluasi terhadap program kerja pimpinan unit kerja. Oleh karenanya sangat tepat sekali ketika pelibatan secara masif dari seluruh komponen stakeholder, Bakor, Brigade, dan tentunya seluruh PUK menjadi hal yang niscaya harus dilakukan. Sehingga oleh karenanya teman-teman semua, ada dua hal yang setidaknya bisa kita lakukan dalam forum Rakernik ini. Yang pertama tentunya melakukan evaluasi sekaligus, artinya melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja sekaligus melakukan penyempurnaan bila diperlukan. Kenapa dilakukan penyempurnaan? Yang pertama tentunya ya kita di dalam menyusun program kerja saat ini kan tentunya dulu pada saat musyawarah unit kerja Musnib, banyak hal kemudian di tengah perjalanannya mungkin dari kondisi kekinian dari Fajar Surya Wisesa, perkembangan bisnisnya, perkembangan keanggotaannya, kemudian mengharuskan ada perubahan sekaligus penyempurnaan dari program kerja yang ada. Sekaligus dalam perjalanannya barangkali kemudian kita ada dinamisasi organisasi secara menyeluruh. Mungkin sebelumnya kita ada Rakerda, kemarin ada Raker, sebelumnya ada Rakernas, terakhir kali kita ada Rapimnas. Nah, tentunya semuanya itu kemudian menjadi bahan apakah kiranya perlu bagi kita semua kemudian melakukan penyempurnaan program kerja yang ada di tingkat unit kerja PUK SPK PSPSI PT Fajar Surya Wisesa. Tidak ada yang tabu kalau mau kita sempurnakan, ya, demi kemaslahatan seluruh anggota PUK Fajar. Tadi ketua sudah menyampaikan bahwa ada karakteristik tersendiri dalam perjuangan di tiap PUK dengan perusahaannya masing-masing. Dan pada akhirnya kemudian muara dari itu semua adalah tugas dan tanggung jawab kita semua dalam rangka melindungi, membela, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Kami pimpinan cabang sangat bangga kepada teman-teman Fajar Surya Wisesa karena Fajar adalah salah satu bagian dari sokok guru organisasi SPK SPSI. Bukan hanya sokok guru di tingkat cabang, tetapi sokok guru di tingkat nasional. Tepuk tangan dong. Teman-teman sudah tahu sendiri bahwa beberapa kegiatan aktivitas nasional yang
digagas oleh DPP seringkali diadakan di Fajar. Beberapa kali diajarkan di Fajar Surya Wisesa. Fajar menjadi bagian contoh hubungan industrial yang kemudian bisa mewujudkan CSR bagi kemanusiaan yang didorong oleh teman-teman PUK. Terus kalau kita lihat dari sisi penguatan 6 penguatan organisasi, salah satu saja misalkan tim media dari Fajar Surya Wisesa juga sudah melanglang buana menjadi ikon bagi penguatan IT propaganda positif di keluarga besar SPKP Persi. Cuma yang tadi mungkin di rumah sendiri jadi kader kali ya. Tapi kebanggaan tersendiri Fajar beberapa kali menjadi pion isu ya dalam propaganda positif. Dalam Rakerda kemarin kan dikontrak profesional ya untuk mensupport Rakerda. Luar biasa. Jadi teman-teman semua, itulah yang makna terdalam dari kita, bagaimana setiap waktu kita punya dinamika, yang tentunya dinamika itu harus kita sesuaikan dengan apa kehendak organisasi, kehendak lingkungan kita, dan juga tentunya kehendak dari anggota. Dan penyelarasan itulah kemudian ada di dalam Rakernik ini. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya Rakernik ini juga bisa menentukan ketika kita kemudian memutuskan untuk menyempurnakan agenda kerja kita, berarti kemudian kita harus menentukan pedoman selanjutnya bagaimana pelaksanaan program-program kerja yang telah kita sempurnakan. Barangkali ada yang kelewat, ada yang tertinggal yang belum kita buatkan panduannya. Teman-teman semua, saya yakin bahwa dengan kehadiran kita semua hari ini, tentunya di bawah semangat dan juga keikhlasan kita semua, kita akan bisa menghadirkan program-program kerja yang baik, yang tentunya itu disesuaikan dengan apa yang ada di Fajar Surya Wisesa, kemudian apa yang dikehendaki dan kemudian menjadi sebuah tujuan milestone dari PUK dan anggota, yang pada hakikatnya kemudian menjadi tujuan kita bersama meningkatkan kesejahteraan anggota. Teman-teman semua, hari ini mungkin banyak hal yang bisa kita cermati bersama. Tentunya perkembangan organisasi di tingkat yang lebih luas dari sekedar di tingkat PUK. Kita sudah memasuki akhir September, ya. Biasanya di akhir-akhir tahun hiruk pikuk bagaimana kita mendukung atau mensupport teman-teman di Dewan Pengupahan dalam rangka penetapan dan penentuan upah minimum tahun depan. Nah, hari ini teman-teman Dewan Pengupahan sudah mencoba membuat terobosan-terobosan baru ya. Bagaimana kemudian Bekasi ini sebagai daerah industri terbesar se-ASEAN tidak kemudian tertinggal dalam soal kesejahteraan. Kita tahu persis Undang-Undang Cipta Kerja mengekang bagaimana proses perumusan upah minimum itu menjadi sangat-sangat terkekang. Teman-teman Dewan Pengupahan kemarin sudah mencoba ingin keluar dari persoalan normatif yang ada dalam undang-undang. Kemarin teman-teman mengadakan diskusi dengan beberapa ahli ya, dari Kemenaker, kemudian dari ahli ekonomi, dalam rangka menembus kekakuan normatif di dalam penetapan upah minimum yang ada di dalam undang-undang. Kita tahu persis kan, kalau kita kaku atau kita lurus di dalam normanya, ya bisa jadi kita nggak akan naik gaji gitu dalam konteks upah minimum. Tapi saya yakin teman-teman Fajar, khususnya teman-teman PUK, Bung Usman dan kawan-kawan, sudah bisa berdialog dengan manajemen bagaimana kita tidak bergantung saja pada proses yang ada di pemerintahan, yaitu normatif di upah minimumnya. Karena saya yakin bagi Fajar, upah minimum menjadi basic saja bagi orang-orang yang baru bekerja. Teman-teman saya yakin sudah bisa merumuskan bagaimana upah yang layak dan upah yang seharusnya
bisa diterima oleh teman-teman Fajar secara kesesuaian terhadap apa yang dimaui dan dimampui oleh perusahaan. Jadi saya pernah berdiskusi dengan beberapa orang di Dewan Pengupahan dan juga di Apindo Pusat. Mereka menyatakan bahwa upah besar itu nggak apa-apa, upah tinggi juga nggak masalah bagi Apindo, ya. Cuman yang bermasalah itu adalah upah ketinggian dan upah kebesaran gitu kan. Kalau ketinggian kan nyemesnya susah gitu kan. Kalau kebesaran cari ukuran baju juga susah kan begitu. Cuman dari dua statement itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa sesungguhnya tidak menjadi persoalan ketika misalkan Fajar secara mandiri bisa menentukan upahnya sendiri yang jauh lebih baik dibanding dengan upah minimum kabupaten dan di daerah-daerah lain. Saya yakin dengan panjangnya perjalanan PUK di Fajar yang sekarang ini amanah ada di Bung Usman dan kawan-kawan, Bung Wido dan seterusnya, saya yakin teman-teman bisa secara mandiri dan berkesinambungan kemudian merumuskan bagaimana upah dan kesejahteraan bagi seluruh anggota di Fajar. Itu yang pertama, dinamika di luar. Yang kedua teman-teman, bahwa persoalan mendasar saat ini yang menjadi sumber dari masalah semuanya sebenarnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja, ya, yang mendegradasi dari Undang-Undang 13 2003. Kalau teman-teman masih ingat tahun 2016 ya, yang kita juga sempat ketika Undang-Undang 13 itu direvisi, kita juga rame-rame demo jangan direvisi itu Undang-Undang 13 karena waktu itu revisinya mengarah ke lebih rendah. Tapi tiba-tiba kemudian perjalanan waktu, perjalanan politik dan seterusnya, kita berada pada posisi tiba-tiba di tengah malam, ya kan? Undang-undang yang kita tolak dari waktu ke waktu sejak dia mau lahir. Jadi kalau teman-teman mencermati ya, bahkan kita SPKP-SPSI di tingkat pusat yang bergabung dengan Gekanas, sebelum itu undang-undang ditetapkan di tahun 2020, kita sudah menyampaikan kepada DPR draft sandingan namanya. Draft sandingan. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja baru draft, kita mendapatkan draft itu, kemudian kita dan Gekanas menyampaikan kepada DPR RI namanya draft sandingan. Ya tapi kita tahu persis lah, boro-boro dilirik itu draft sandingan. Rupanya memang ada target pemerintah terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang akhirnya disahkan 2020, kemudian kita gugat di MK 25 November 2021, ya. Itu kemudian diputus inkonstitusional bersyarat selama 2 tahun dengan 3 catatan. Dan itu akan selesai 2 tahunnya di tanggal 25 November tahun ini. Tapi kemudian tiba-tiba di perjalanan dia dirubah menjadi perpu, ya. Kata orang Sunda mah sarua kene gitu ya. Kata orang Banjaran ya, sarua kene gitu. Perpu belum selesai kita gugat, kemudian tiba-tiba ditetapkan oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Jadi itu biang keroknya di situ teman-teman. Jadi kita tidak bisa sebagai organisasi ya, sebagai organisasi serikat pekerja kita tidak bisa berdiam diri terhadap itu semua itu. Kalau kata Pak Ketum kan kita tidak boleh memaki keadaan. Ya. Kita tidak boleh memaki kegelapan tanpa kemudian kita berbuat untuk menyalakan lilin gitu ya misalkan. Jadi hari ini kita sudah melakukan gugatan terhadap Undang-Undang 6 tahun 2023, penetapan Perpu menjadi undang-undang. Mungkin teman-teman juga sudah mendengar bahwa hari Senin nanti tanggal 2 Oktober MK akan membacakan putusan nasib Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003 yang notabene adalah generasi kedua dari Undang-Undang Cipta Kerja. Kita harusnya berdoa bersama bahwa karena upaya kita sudah kita lakukan, ikhtiar kita sudah lakukan, panjang kita kemudian melakukan permohonan terhadap
uji materi formil ya. Ini uji formil ya. Artinya kalau besok tanggal 2 Oktober itu kemudian MK mengabulkan seluruh permohonan uji formil kita, maka itu undang-undang rontok semuanya. 78 klaster rontok karena formil yang diserang. Ya. Kita berdoalah karena ikhtiar sudah kita lakukan. Selama proses persidangan, teman-teman Fajar juga bagian salah satu yang selalu mengikuti perjalanan dan hadir di Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya hari Senin rasa-rasanya kita juga tidak bisa berdiam diri untuk diam di rumah, di tempat kerja kita, kemudian menunggu putusannya apa ya nanti ya gitu. Nah, diaturlah. Jadi itu kawan-kawan, itu karena itu menjadi biang dari semua. Nah, oleh karenanya teman-teman, jadi kita meski kita berada di tingkat unit kerja, tapi skala pemikiran kita harus bisa melampaui bahwa apa yang menjadi dasar perjuangan-perjuangan kita. Tentunya teman-teman semua bahwa hari ini kehadiran kita, forum kita Rakernik ini menjadi salah satu bagian bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan anggota kita, khususnya di tingkat unit kerja, khususnya di Fajar Surya Wisasa. Tetapi secara umum kita bisa menularkan ya, kebaikan-kebaikan, program-program kerja yang baik, yang berhasil untuk kemudian bisa diadop oleh teman-teman kita lainnya. Sekali lagi, Fajar salah satu adalah sosok guru di keluarga besar SPKM SPSI. Oleh karena sangat wajar bila mana kemudian ada PUK yang baru terbentuk atau PUK yang anggotanya lebih dikit, kemudian kalau mau belajar ini kemana? Ke Fajar. Mau belajar koperasi kemana? Ke Fajar. Silakan. Jadi teman-teman semua, pimpinan cabang sangat memberikan apresiasi yang luar biasa kepada penyelenggaraan Rakernik pada siang hari ini, pada hari ini, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua agar kita bisa menghasilkan penyempurnaan agenda kerja dan program kerja kita di tingkat PUK Fajar agar jauh lebih baik dan mempunyai maslahat yang lebih berkesinambungan. Jangan lupa 6 penguatan organisasi. Dengan ini pakai palu atau pakai golok nih? Imut ya, imut. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja unit kerja PUK SPKM SPSI PT Fajar Surya Wisasa secara resmi dibuka. Semoga kita diberikan keteguhan, diberikan keikhlasan sehingga kemudian kita bisa membahas menyempurnakan program kerja di tingkat unit kerja ini dengan bimbingan dan petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.